penderita atau penyintas talasemia ini bertahan, melawan stigma, dan bahkan berlari untuk mengejar harapan. Tidak banyak tuh orang yang mengerti tentang talasemia, jadi anggapannya sebelah mata, udah skeptis saya buat talasemia nggak bisa kerja, orang dia sakit gitu. Ada kesempatan untuk penyintas penyakit kronis itu mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mendapatkan pekerjaan, hak pendidikan, anti diskriminasi, dan dapat menikmati pelayanan publik transportasi buat kursi prioritas biar buat teman-teman yang tidak terlihat. Halo, ketemu lagi teman-teman dari podcast Singkat Berita atau podcast Siber. Saya Bayu Sutiono. Kali ini saya bersama seorang narasumber yang sebentar lagi akan saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Dan kita itu kadang-kadang berpikir, kita semua tahulah bahwa di dalam hidup kita semua selalu berjuang. Nah, tahu nggak teman-teman? Kita semua itu sebetulnya suka tidak melihat ada sebuah perjuangan yang memang tidak terlihat. Ada luka yang tidak muncul ke permukaan. Hari ini kita akan bicara tentang hidup dengan talasemia. Ini nama sebuah penyakit begitu. Penderita atau penyintas talasemia ini bertahan, melawan stigma, dan bahkan berlari untuk mengejar harapan. Saya tambahkan, bahkan berlari sambil memberi inspirasi. Kita perkenalkan Fadel Nurandi. Terima kasih sudah hadir di podcast Singkat Berita, Fadel. Ya, terima kasih juga telah mengundang saya sebagai penyintas talasemia. Mengetahui ada Fadel, saya secara pribadi melihat ada harapan-harapan gitu buat anak-anak muda. Bahkan dengan kondisi Fadel sebagai penyintas talasemia dan juga anggota dari sebuah organisasi Thalassemia Movement. Ntar jelasin ya. Gitu. Banyak pasti ya. Saya aja begitu dengar lagi, udah pernah nih dengar talasemia. Oh, itu nama sakit tuh, sebuah penyakit. Tapi saya baca-baca lagi, apa sih talasemia gitu. Saya yakin yang dengerin kita, nonton kita juga pernah dengar atau belum pernah dengar. Fadel dia yang jelasin. Kondisi apa talasemia itu, Fadel, yang sekarang Fadel idap? Sebenarnya orang banyak salah kaprah selama ini. Talasemia itu anemia lah, cuci darah lah, segala macam yang perlu saya luruskan. Penyakit talasemia ini penyakit genetik yang diwariskan dari kedua orang tua yang memiliki gen talasemia, menikah, dan kemungkinan besar anaknya akan mengalami talasemia mayor. Harus kedua orang tua. Kalau gitu. Salah satu itu kayak adik saya itu udah beda ayah sama saya. Dia memiliki gennya aja, trait-nya aja. Jadi kalau dia semisal mau menikah nanti harus cari pasangan yang benar-benar sehat agar nggak melahirkan anak talasemia lagi seperti saya. Jadi kalau udah tahu sekarang hidup dengan gen talasemia, harus cek calon pasangannya nih ketika mau menikah gitu ya. Promotif preventifnya dengan cara screening sedini mungkin atau paling lambat sebelum menikah gitu. Oke. Nah, talasemianya sendiri itu kondisi kenapa? Talasemia itu apa? Jadi kalau sebagai analoginya, saya ini nggak bisa memproduksi sel darah merah seperti layaknya orang normal. Biasanya kan itu diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Saya mengalami anemia berat, nggak bisa memproduksi sel darah merah, jadi harus rutin wajib transfusi darah seumur hidup. Kalau saya ini 3 minggu sampai 1 bulan sekali melakukan transfusi darah. Cuman harus ada penunjang cek-cek lainnya untuk memonitor itu semua. Jadi nggak hanya transfusi darah sama minum obat
penghancur zat besi yang selama ini saya habis transfusi menumpuk di tubuh saya. Jadi untuk mengantisipasinya harus rutin konsumsi obat kelasi besi seumur hidup. Oke. Koreksi saya ya. Jadi kalau kita sering transfusi seperti Fadel yang sebagai penyintas thalassemia, itu salah satu efek samping dari sering transfusi darah adalah penumpukan zat besi di dalam tubuh. Dan makanya harus minum obat penghancur zat besi. Iya, dan penumpukannya itu nggak main-main. Untuk jangka panjang sih bisa terkena komplikasi yang mengerikan kayak saya. Pas tahun 2021 aku mengalami komplikasi jantung dan diabetes sama PTSD kan. Aku hampir dinyatakan meninggal dunia gitu. Sempat namanya astral projection kalau udah sempat udah flatliners lah. Ya, untung alhamdulillah dengan doa dan support dari semua aku bisa melewati masa kritis itu. 2021 Juni. Ini 2026 udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Panjang umur terus Fadel. Ya alhamdulillah. Jadi obat aku yang sekarang tambah menumpuk aja. Jadi ya aku sih nggak usah mikir gimana ya. Ya ini kan datang dari Tuhan juga. Aku selalu enjoy lah, nggak usah dipikirin. Buat apa sih dipikirin? Ya kalau kata hati aku nih, ya sedih boleh. Lari boleh, asal jangan nyerah aja gitu. Bukan gitu. Main. Itu yang jadi semangat bagi Fadel untuk menjalani hari demi hari. Ya udah, ini kan betul. Ada di dalam tubuh saya. Umur berapa Fadel divonis thalassemia itu? Kalau menurut ibu saya ini aku mengalami penyintas thalassemia beta mayor dari sejak usia 7 atau 8 bulan lah. 7-8 bulan. Iya, itu tahun 94. Tahun 94 di mana informasinya tidak seperti sekarang nih mengenai thalassemia. Iya, yang mengenai ada sosmed segala macam. Itu ibu aku sering cerita. Aku nanya, "Mama, gimana sih awal mulanya aku terkena thalassemia?" Ya, awalnya ngiranya demam berdarah, demam tinggi, pucet segala macem. Terus karena pas kondisinya gitu lemas atau apa. Dan agak kuning gitu. Pas dicek nyata anak ibu thalassemia. Ibu saya sempat nggak ngerti segala macem ya. Ya menurut saya sih kayak menerima geledek di siang bolong ya kalau kata ibu saya ya. Waktu itu ya. Dan aku ngerasa kok aku pas sakit gak sembuh-sembuh nih. Ke rumah sakitnya tiap bulan. Dan aku kalau olahraga upacara kok sempat gak dibolehin sama guru gitu segala macam. Dan seiring berjalannya waktu aku mulai mengerti, mempelajari dan bisa berdamai dengan ini semua. Alhamdulillah. Tugas aku mengedukasi teman-teman nih yang lain ya supaya nggak. Iya. Jadi begitu tahu kenapa sih gue dikecualiin begini atau apa orang ya tahu denger udah nih dari ibu dari nyokap kamu itu thalassemia. Ya udah taunya cuman begitu tapi kenapa sampai segitunya nyari tahu sendiri ya. Nyari tahu sendiri. Thalassemia apa kan zaman itu kan internet masih susah. Jadi apa? Nyari ke perpustakaan buku. Gimana ya? Cari tahu sendiri, tanya ke suster, ke perawat kalau pas zaman SD awal-awal begitu kan ya. Terus kalau udah pas remaja segala macam mulai ngulik mencari tahu. Dan di sekolah kok aku badannya beda sendiri nih, kurus, perutnya agak buncit sebelum dioperasi pengangkatan limpa karena penumpukan zat besi tersebut ada di limpa juga. Dan akhirnya aku dioperasi pengangkatan limpa tahun 2002 gitu. Dan semua itu
dijalanin aja semua sama Fadel ya. Iya, dijalanin aja. Sambil dipelajari thalassemia nih, apa sih teman akrab gua ini gitu ya. Kalau kata prof aku, dokter aku, thalassemia ini teman lama kamu, kamu harus oh gitu? Jadi beneran berteman aja sama penyakitnya, jangan dirasa-rasain ini gitu. Profesor dokter nih yang nanganin. Dokter, iya, yang dari kecil. Nanganin dari aku. kecil. Iya. Pada waktu itu divonis sampai sekarang nih masih mengontrol terus Fadel dan lain-lain. Iya. Siapa nama dokternya? Prof. Pustika Amalia Wahidayat sama yang sekarang banyak yang ngebantu aku juga karena komplikasi. Ada dokter Ludi Diani, ada dokter Sali Aman Nasution, dokter jantungku. Dan dokter-dokter aku yang suka lari juga sering monitor aku terus gitu. Ini Fadel beneran lari ya sih nih? Bahaya loh ini, aku ada jantung gitu. Makanya tadi saya di pembukaan saya bilang berlari mengejar harapan dan memberi inspirasi. Hai runners, mungkin banyak yang udah pernah ketemu Fadel ini juga runners gitu ya. Saya belum pernah ketemu, baru kali ini. Jadi lo lari juga nih Fadel ya, dengan kondisi thalassemia gitu. Iya, lari dengan ala kadarnya sebagai penyintas thalassemia ya. Emang dibolehin sama dokter? Awalnya dokter itu dulu tuh apa aja aku pun dilarang. Nggak boleh gitu ya? Makan daging pun nggak boleh. Main sama temen lama-lama nggak boleh. Hidupnya benar-benar serba dilarang deh. Oke. Sampai saat ini seketika nih aku mikir olahraga masa nggak boleh sih, kan tujuannya menyehatkan gitu. Iya. Dan aku laluin demi hari ketemu teman segala macam. Aku bisa ngobrol sama diri aku sendiri lewat lari, mencurahkan kebingungan aku sendiri segala macam. Akhirnya sambil lari. Iya, gitu dibuangnya itu nggak lewat marah-marah tapi lewat lari gitu. Jadi yang bisa aku kuat ini lari nyata sama support system aku gitu. Pelan-pelan. Kan dokter bilang nggak boleh nih. Nempel dong di kepala kita nih, nggak boleh gitu. Saya membayangkan diri saya nih dibilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Berarti kan lo ada ngelawannya, ada memberontaknya gitu. Dokter nih, gue lari, pokoknya gue pengen lari. Itu kapan dan nggak kenapa-napa beneran? Awal-awalnya? Dari 2016 saya lari karena leader saya tuh pemimpin saya Pak Sandiaga Uno itu ikut lari terus pas awal. Halo Mas Sandi, ini anak buahnya. Pas saya interview pertama kali, saya thalassemia Pak. Is okay. Anak saya juga, sahabatnya anak saya juga ada yang thalassemia. Selama kamu bisa. Tadi dulu. Jadi kamu kerja sama Pak Sandi Uno nih. Iya. Ngelamar jadi apa? Tim media sosial beliau. Oke. Sibuk tuh. Konten creator. Itu era Pak Sandi jadi cawapres apa cawagup DKI? Bacagup, bakal calon gubernur DKI Januari 2016. Saya ingat banget. Itu Fadel usia berapa tuh? Udah lulus kuliah, baru lulus kuliah banget, 6 bulanan lah. Oke, terus 20 berapa ya? 23. Oke, lulus kuliah lah pokoknya ya. Habis itu dengar ada lowongan pekerjaan di timnya Pak Sandi Uno. Pak Sandi, iya. Ngelamar ke sana. Aku udah sempat beberapa kali ditolak sampai nyerah banget. Di mana-mana. Maksudnya di tempatnya Sandi. Di mana-mana. Oh, di mana-mana ditolak. Ditolak karena bukan nilai aku dan apanya aku yang ini ya, karena kondisi medis aku yang nggak ada perlindungan hukumnya ini loh. Tapi lo nggak pernah nutupin bahwa saya thalassemia? Nggak. Aku pertama kali ngelamar selalu declare aku thalassemia. Karena toh nanti ada tes kesehatan dan lain-lain pasti ketahuan anyway, busway gitu ya. Nggak mungkin nggak ketahuan kalau. Jadi udah declare aja. Iya, pas di tes medis nyata emang nggak boleh dan aku harus transfusi darah 3 minggu sekali segala macem dan banyak perusahaan yang menolak itu. Oke, gitu. catat nih ya.
Karena nanti kita akan ceritain sampai ke posisi ini di mana Fadel ditolak di mana-mana ketika melamar pekerjaan usai selesai kuliah. Sampai akhirnya ketemu Pak Sandi Uno. Yang begitu dengar talasemia dia bilang it's okay. It's okay. Oh, lanjutin ketemu sama Pak Sandi. Ketemu Pak Sandi. Aku kan kerja di Jadi dia udah agak ngerti kayaknya sama talasemia karena punya teman dekat, anaknya juga talasemia. Iya, dan nggak jarang tidak banyak tuh orang yang mengerti tentang talasemia, jadi anggapannya sebelah mata udah skeptis saya buat talasemia nggak bisa kerja, orang dia sakit gitu. Iya, kalau saya HRD gitu, aduh repot nih perusahaan nanti kan gitu. Terus alhamdulillah Pak Sandi mematahkan stigma itu dan saya diterima kerja. Dan awal saya di interview, minggu ini ikut saya lari ya 5 kilo. Pak, saya talasemia nggak bisa, bismillah. Terus yang tadinya jadi saya yang ngelawan dokter tuh ada unsur-unsur Pak Sandi Uno ya. Cuman pas aku lari lah, aku bisa olahraga ini dengan sesuka saya gitu. Aku tinggal pakai sepatu. Oke, 5 kilo itu ikut finish. Iya, ikut finish, tapi ketinggalan rombongan lah seperti biasa. Terus nggak tersengah, kan nggak pernah lari sebelumnya. Iya, sempat apa sih ini lari? Kalau sakit lari, cuman pas ini aku merasakan dampaknya gitu melalui lari ini. Oh ternyata seru juga lah. Aku nggak perlu ngebut-ngebutan. Toh aku sama Pak Sandi sama-sama 5 kilo kok. Cuma perbedaan waktunya aja yang membedakan saya. Jadi sambil lari mikir gitu tuh ya. Udah ketinggalan lah ya. Iya ternyata ya jadi sesuka itu sampai saat ini. Udah 10 tahun aku suka lari. Pas pandemi aja, pas setelah komplikasi hiatus sebentar, habis itu bisa lari lagi. Oke. Waktu habis lari nggak kenapa-napa 5 kilo sampai di finish. Ketemu lagi sama Pak Sandi Uno dan tim. Ya udah, jadi kemudian berpikir wah nggak apa-apa nih saya olahraga gitu. Cerita nggak ke dokter waktu check up? Terus apa kata dokter? Masa masih nggak percaya. Cuman minggu pas kebetulan dokter aku juga ada yang suka lari. Coba temenin Fadel pas lagi event, bener gak dia? Beneran lari apa cuman bohong aja nih gitu? Iya Prof, beneran lari, cuman kalau misalnya dia lagi ngerasa capek, dia agak ngelanin pace-nya dia segala macam. Dan ya wajar alhamdulillah dong, aman-aman gitu aja. Kan? Dan ternyata aman sampai finish. Baru dokter percaya. Iya, tiap tahun juga aku sama dokter-dokterku, bukan tiap tahun ya, tiap ada long weekend segala macam. Kadang-kadang sama dokter-dokterku sama yang pemerhati talasemia suka olahraga ringan, olahraga trekking santai, jogging santai di GBK segala macam. Ya mereka akhirnya bilang, dan dokter dari Thalassemia International Federation pun pas aku sering ngikutin konferensi di luar negeri juga, dokter-dokter itu sering bilang olahraga is a must for thalassemia, itu bagus asal tahu kemampuan dirinya itu. Balik ke situ. Kan yang tahu diri aku bisa apa enggaknya aku sendiri. Jadi listen to your body aja gitu. Gak usah memaksakan gitu. Iya, itu rumus paling SOP pertama, rumus pertama dari setiap pelari. Iya. Mau lari udah latihan kayak apa pelari dunia kayak Kipchoge aja bisa DNF kan di Olimpiade karena dia listen to his body gitu. Itulah yang dilakukan sama Fadel. Aku juga kalau misalnya lagi suntuk banget, kayak desperate banget, kan aku ada PTSD juga kan ya, post traumatic stress disorder, karena mengalami kejadian yang komplikasi itu membuat saya stres banget. Pas saya olahraga lari itu terkadang aku nggak lari, jalan santai biasa, jogging cuman bisa membuang stres itu. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya lari itu, after itu aku tidur lebih nyenyak, nggak kepikiran hal itu lagi. Jadi bener-bener kalau pas di CFD juga banyak yang ngenalin aku dan ajak
semangat mas. Aku juga banyak yang nggak kenal, jadi kok orang banyak yang suportif itu ya ternyata di luar sana. Gara-gara olahraga yang Fadel jalanin aja, sebenarnya karena penasaran kenapa nggak boleh olahraga. Dan aku dan ngebuang stres. Dan tapi aku berlanjut nih ya. Ternyata dan ada efek-efek lain. Dan aku ngerasa enjoy segala macam, dan aku sering pakai baju thalassemia aku sebagai awareness. Awalnya aku pakai bajunya pakai aja, nggak sampai tahu dampaknya tuh semasif itu ternyata. Teman-teman pada notice thalassemia itu pas lagi after lari menanyakan segala macam, dan ada yang sampai mau menikah dia cek screening thalassemia gara-gara dapat pencerahan. Dan after lari itu dari Fadel ketika jadi teman lari, teman ngobrol setelah lari gitu ya. Dan memang teman-teman yang kemudian negor tuh runner-runner kalau di CFD misalnya, menurut Fadel karena Fadel pakai kaos Thalassemia Movement, apa ada juga yang ngenalin wajah Fadel karena Fadel aktif di Instagram misalnya? Awalnya sih nggak ada yang ngenalin ya. Tapi seiring jalannya waktu aku sering pakai itu kaos, dan sering beberapa kali ikut join ke komunitas-komunitas. Akhirnya banyak yang mengenalin aku Fadel yang pelari yang sebagai penyintas thalassemia. Dan mereka itu ternyata welcome. Aku malah diajak gabung ke sini. Nggak kayak perusahaan-perusahaan yang nolak gitu. Kok komunitas lari malah bisa dulu terima. Dulu aku pas dari zaman sekolah, zaman kuliah sering didiskriminasi, sering dijauhkan sama teman-teman segala macam. Kok pas aku ikut lari ini orang-orang pada banyak yang welcome ke aku semua, ikut join aja ke kita. Dan inilah yang sebetulnya Fadel harapkan sebagai pribadi. Kayak gini dong, gue ya udah thalassemia, gue penderita thalassemia. Terus Fadel nggak nyangka ternyata diterima sama komunitas lari ya. Dan bahkan mereka banyak nanya, banyak support, banyak tepuk bahu, ayo semangat gitu ya. Alhamdulillah banget. Inilah yang bikin Fadel, oke gue lari terus deh gitu. Berkat ada sahabat aku namanya yang aku anggap kayak abang aku, soalnya kayak saudara. Jadi si dua sahabat aku ini selalu menjadi pendonor tetap saya. Sama-sama penderita thalassemia? Enggak, dia non penyintas thalassemia, cuman selalu jadi pendonor tetap saya. Kan aku kalau mau transfusi harus mencari pendonor. Aku ngelis teman-teman aku yang golongan darahnya O, jadi buat pendonor saya. Dan aku dia juga yang ngebangkitin semangat aku lagi pas after komplikasi itu. Udah ikut lari gabung sama komunitas, tenang aja, walaupun lari lo terputus ya kita kan finishnya juga di tempat itu juga. Ya nanti kita tungguin gitu ya. Mereka kan udah agak panjang nge-tracknya 7-10 kilo. Kadang di CFD 4 ya semampunya saya aja lah. Pokoknya ditunggu di finish, kumpul lagi di sini gitu ya. Biar pas finish kumpul-kumpul bareng, mengedukasi semua teman-teman, dan ternyata alhamdulillah mereka semua jadi support system aku sih yang menguatkan aku sampai sekarang. Dan nih gini ya. Oke, itu lari buat olahraga di CFD sekuatnya dan lain-lain. Lalu Fadel mulai ikut event lari. Iya, mulai ikut lari. Ngumpulin medali. Aku ini gara-gara support system ya, diajak. Awalnya tuh aku ikut event lari itu sama dokter aku juga. Jadi udah ikut event apa aja, dan paling jauh ikut event kategori berapa kilo? Maksimal aku 10 kilo sih di 10 kilo. Jakim tahun lalu itu aku 10 kilo, sama Jakim tahun yang lalu lagi 2023 10 kilo juga. Sama pertama kali 10 kilo itu 2017 ikut Mailoran. Oke. Aku waktu 2017 itu kan aku lagi masih fit-fitnya lah, aku merasa fit-fitnya. Aku tulisan di medali itu 2000 finisher pertama. Wow. Alhamdulillah bang. Aku juga 2000
finisher pertama. Masih ada 2.000 lebih lainnya dan mereka nggak thalassemia loh. Aku nggak tahu Ya kan? yang ikut berapa. Bener. Pokoknya ada bacaannya di medalsnya 2.000 finisher pertama. Wow. Gitu. Oke. Dan selalu di garis finish selalu di garis finish tuh ada support system aku yang selalu menemani, seperti adik aku, ibu aku. Kalau yang aku pengen ceritain, aku tahun lalu itu berhasil finish 10 kilo lagi dan mendedikasikan lari aku sebagai penyintas talasemi yang menguruskan talasemi sekaligus memperjuangkan ibu aku yang baru terkena kanker paru stadium akhir. Jadi aku lari event apa itu? Jakarta International Marathon, Jakim 2024. 2024. Fadel lari 10 km. Iya. Salah satunya didedikasikan untuk ibu. Ibu yang baru terkena kanker yang buat ya. Aku tahu ibu aku sih selalu semangat ya. Dari kecil aja dia membesarkan aku tuh sekuat itu loh. Sampai aku nggak sempet aku mau putus sekolah, putus kuliah segala macam, ibu aku tuh sosok yang semangat, yang ngarasin aku, ngapain kamu nggak sekolah, kamu bisa buktiin kalau talasemi itu ya layaknya seperti orang normal aja, bisa semuanya asal kamu minum obat rutin sama treatment rutin disiplin, aja. Rutin cek kesehatan dan disiplin minum obat. Karena Fadel ngelihat waktu ibu divonis terkena kanker, kelihatan ibu agak down, agak jatuh, down banget mentalnya gitu. Aku sedikit kayak flashback, mungkin ini nih yang ibu saya rasain pas aku terkena sakit juga mungkin. Itulah yang membuat Fadel kemudian mendedikasikan lari 10 km di Jakim 2024 itu buat memberikan semangat ibu. Bilang dulu ke ibu sebelum lari dong waktu itu atau gimana? Aku selalu pamit ke ibu aku, selalu sebelum event lari pun aku selalu bilang ke dokter dan aku nurutin apa kata dokter, kalau harus cek eko jantung, MRI segala macam, aku cek jalanin segala macam. Seberapa ini kan jadi berbeda nih, lari kali ini berbeda. Iya. Dan ibu nungguin nggak di garis finish karena seperti biasa? Itu ibu aku baru sakit banget, jadi adik aku aja yang nemenin. Oke. Seberapa emosional waktu menjelang garis finish bagi Fadel waktu itu? Sampai aku ngerasa aku nggak kuat lagi di kilometer 6. Cuma ketemu orang yang nggak dikenal lagi-lagi ngasih semangat buat aku. Aku udah kram banget, dikasih spray yang buat dingin tuh. Iya, pendingin itu, dan pas saat itu cuaca juga lagi enak banget ya, habis hujan pas malamnya seharian. Jadi aku berhasil finish di 1 jam 31 menit. Cepet juga itu. Pace 7 lah kira-kira 7. Pace 8-an ya, lah. 7.30 sampai 8 lah. Oke, dan akhirnya finish juga. Iya. Ada orang yang nggak dikenal kasih semangat, kasih spray, banyak kaki juga, enak lagi. Iya, banyak juga teman-teman yang mendekati garis finish. Banyak juga yang ketemu segala macam. Mereka support banget sama aku, sama saudara aku aja yang baru ikut lari yang sehat aja. Di belakangku ternyata di belakang. Iya. Ternyata dia nggak listen to your body-nya. Dia tidur cuma 3 jam masih lari. Iya, oke. Sempat kram aja 1.30 finish dan teman-teman atau saudara yang sehat aja ketinggalan di belakang. Bukan main, Fadel. Gimana nyampein ke ibunya gimana? Cuman aku lagi-lagi aku nggak pernah mentingin waktu ya. Yang aku kebanggaan sendiri itu finish tanpa cedera, bisa pulang ke rumah. Dengan karena Fadel tahu kondisi Fadel sejak bayi. Aku sudah pas thalassemia ya kan. Aku pas lari tuh mikir nggak mau ngerepotin dokter aku lagi, perawat aku lagi, nggak mau buat mama stres lagi gitu. Sebisa mungkin be safe aja larinya lah.
Dan itulah yang selalu dilakukan di tiap lari ya. Listen to your body sendiri dan pokoknya saya finish strong and healthy gitu ya. Apalagi saya ada beberapa penyakit yang harus yang nggak sembarangan harus ngebut-ngebutan gitu kan. Aku ada jantung, ada talasemi, aku selalu monitor. Yang penting aku selalu monitor heart rate aku selama agak udah kuning atau kemerahan aku melipir jalan kaki atau kalau perlu bukan ya udah stop aja udah. Iya, bukan main. Itu ego yang mengalahkan ego sendiri itu kan itu tantangan setiap pelari di setiap event kan ya. Iya. Gimana nyampein ke ibu waktu itu? Ya alhamdulillah ibu aku senang banget kan kalau pas sebelum sakit kan pas di Singapura Marathon yang sama dokter aku juga ibu aku nemenin aku, kasih support aku pas di garis finish. Rasa itu yang flashback aku bisa gitu. Bisa. Yang kuncinya ditanemin di mindset aku pakai hati, jiwa, rasa dan raga ini ya semaksimal mungkin, cuman tahu batasnya lah gitu. Iya. Dari berlari ini sekian event dalam dan luar negeri, ke Singapura Marathon juga. Apa sih yang Fadel ingin sampaikan sebenarnya buat saya, buat yang mendengarkan dan menyaksikan kita? Kalau yang apa pesannya? Khususnya buat yang tahun 2023 kemarin itu aku Singapura Marathon itu bareng dokter aku. Itu aku lari sama dokter aku bener-bener buat awareness thalassemia. Jadi orang-orang biar pada aware, penting loh sebahaya ini penyakit thalassemia ini. Gak hanya fisik dan mental aja, banyak yang harus dikorbankan selama ini. Selama ini aku how to survive tuh sebagai thalassemia itu berat, sangat berat gitu. Kayak banyak izin, banyak segala macam, banyak pikiran-pikiran yang aku sering pikirkan yang aku masih bisa nggak ya? Masih bisa, ternyata doa-doa aku terjawab, doa-doa ibuku terjawab, support dari teman-temanku terjawab. Mereka itu selalu menguatkan aku gitu. Jadi bisa mengawarenesskan dengan cara yang hype, yang katanya skena culture olahraga lari itu. Jadi kok yang aku selama ini awareness kan kok ternyata lewat lari ya. Yang selama ini aku cuap-cuap segala macam di sana kemari kesana kemari tuh justru menemukannya di lari ini, awareness thalassemia orang ini. Lebih cepat aware atau segera mencari tahu dengan ngobrol. Mungkin dia ngulik-ngulik sendiri mengenai thalassemia itu gara-gara Fadel nekat lari gitu ya bahasa dan saya. Aku termasuk orang yang nekat dan orang yang suka dark joke gitu di teman-teman yang baru. Kadang wah ini orang beneran ngomong begini nih ya. Itu salah satu cara berdamai aku lah. Kaosnya Fadel sendiri kan juga suka, saya bilang tuh dark joke juga tuh ya. Living Vampire. Ya, ini kan sering dipakai kaosnya mungkin berlari dan menarik perhatian juga. Ya kan, selain Thalassemia Movement, terus Living Vampire. Karena sahabat aku yang awalnya membuat gimmick biar orang tuh menyangka ini vampir apa sih, real life vampir, living vampire gitu. Terus kayak bacaan ada cek darah sebelum menikah segala macam. Itu orang jadi notice gitu. Orang bertanya, ini living vampire kan karena transfusi setiap saat begitu ya, sering kayak, gitu ya. Kayak vampir di kehidupan nyata aja sih sebenarnya. Dark joke banget sih lo Del. Kayak ya hari-hari ini aku selain nasi, kopi dan juga transfusi. Aku bilangnya nasi, kopi, transfusi ya. Nggak ada tuh orang yang kayak begitu ya. Kecuali ada thalassemia gitu ya. Bukan main. Aduh,
Ya, dark joke sih. Iya. Tapi ada yang lebih serius nih yang saya mau sedikit Fadel cerita. Selain berlari terus campaign atau menyampaikan pesan-pesan mengenai thalassemia dan orang sedikit-sedikit jadi tahu, mudah-mudahan makin banyak mengenal dan berwaspada terhadap thalassemia. Fadel juga jadi saksi di Mahkamah Konstitusi belum lama nih, ya kan, berkaitan dengan ada upaya melihat undang-undang disabilitas ditambahkan untuk penderita penyakit kronis termasuk di dalam thalassemia. Karena penderita penyakit kronis masih mendapatkan stigma-stigma seperti melamar langsung nggak diterima, nggak dikasih kesempatan. Betul. Sementara yang disabilitas mulai, kalaupun belum banyak, tapi udah mulai dikasih kesempatan. Ada yang bekerja di kafe atau diberikan kesempatan kerja gitu. Nah inilah yang Fadel sebagai penderita thalassemia ikut serta di dalam pengajuan tinjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya aku secara nggak langsung di DM gitu sama teman-teman yang melakukan permohonan. Teman-teman pemohon. Mereka dari mana sih? Dari teman-teman tidak terlihat, kumpulan penyakit kronis yang memperjuangkan hak ini semua ternyata. Visi misi kita ternyata sama gitu, memperjuangkan yang selama ini kita nggak ada kepastian hukumnya, nggak ada payung hukumnya gitu. Kalau kita tuh bisa seperti orang normal aja. Iya. Cuman dan meminta kesempatan itu diberikan ya. Meminta keadilan itu harus sama-sama diberikan gitu loh. Dan sama sahabat-sahabat seperjuangan aku juga, aku sering ngobrol tentang hal ini juga gitu sama almarhum sahabat aku yang jadi ketua Thalassemia Movement yang udah pulang terlebih dahulu, juga sering deep talk gitu tentang hal ini gitu. Jadi Fadel punya sahabat yang sama-sama thalassemia, tapi sekarang dia sudah wafat gitu ya. Jadi Fadel melanjutkan lah ya apa yang selama ini dilakukan. Aku dan teman-teman komunitas yang dilakukan teman-teman pemohon dari Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya memang sudah Fadel lakukan secara pribadi bersama teman-teman juga. Cuman soundingnya itu kurang didengar, kurang bunyi lah. Pas sampai ke Mahkamah Konstitusi ini gaungnya terasa hebat banget. Iya, ada media yang meliput secara kontinu ya, terus-menerus. Dan koreksi saya, minggu lalu kami merekam ini di minggu kedua bulan Maret. Jadi minggu lalu di awal Maret Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan kami. Oke. Yang dikabulkan adalah yang paling esensial menurut saya, ada kesempatan untuk penyintas penyakit kronis itu mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mendapatkan pekerjaan, hak pendidikan, anti diskriminasi, dan dapat menikmati pelayanan publik transportasi buat kursi prioritas biar buat teman-teman yang tidak terlihat, kan kebanyakan penyakit penyintas kronis kan orang kalau Mas Bayu ngelihat saya juga pertama kali terlintas orang sehat aja kan. Ganteng-ganteng aja gini. Ternyata aku seketika awal kalau lagi kumat nggak bisa desek-desekan, lemas, belum transfusi darah, mau menikmati buat mau duduk di kursi tersebut, orang banyak yang nggak percaya dengan adanya ini. Kan beda sama teman-teman yang disabilitas, yang pakai terlihat kursi roda, orang tua, ibu hamil, itu kan langsung kelihatan gitu. Jadi inilah yang mudah-mudahan nanti bisa disadari oleh banyak orang lewat permohonan yang sudah dikabulkan MK ini. Kita tunggu nih apa istilahnya eksekusi dan penerapannya di lapangan gitu ya. Tapi memang Fadel banyak mengalami situasi-situasi seperti itu di publik. Banyak banget. Di kendaraan umum ada cerita positif negatif? Kadang ya kalau lagi di kendaraan umum dulu ya mau nggak mau, karena tidak ada ini,
aku jadi mau nggak mau kalau lagi penuh ya berdiri aja gitu. Dengan keadaan baru transfusi atau lagi lemes banget, lagi ngerasa pucet banget belum transfusi, akhirnya bisa merasakan ini. Dan teman-teman lain yang penyakit kronis tidak terlihat pun merasakan hal yang sama gitu. Ya mungkin ada penderita kanker misalnya ya. Dan gitu. aku kalau misalnya egois pun nggak usah lah capek-capek aku ini berjuang sebegininya. Aku juga udah kerja, udah kuliah, udah berpendidikan. Cuman aku kalau setiap lagi transfusi darah ngelihat teman-teman aku ini banyak sekali yang kan ketemu ya membutuhkan keadilan ini loh. Iya, perlakuan yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup dengan penyakit kronisnya, dengan talasemia misalnya, juga dengan baik di sekitar masyarakat ya. Banyak sahabat-sahabat aku, teman-teman aku yang talasemia juga banyak sekali yang putus sekolah, yang nggak kerja 70% atau 60% mereka putus dan nggak tidak bekerja gitu kan. Kan kalau ke rumah sakit juga kita membutuhkan, walaupun udah ditanggung sama BPJS ya kita memerlukan uang kan buat biaya hidup buat di rumah sakit itu sendiri. Sementara pekerjaan harus berhenti. Iya gitu. Oke. Ya, nah hal semacam inilah yang mudah-mudahan bisa dimaklumi, justru dibantu. Karena tetap bekerja walaupun mungkin ada banyak izinnya dan lain-lain. Nah hal-hal semacam inilah yang mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Aku juga nggak minta dikasihanin selama ini. Aku nggak meminta-minta. Aku ingin teman-teman aku yang tidak terlihat ini, penyakit kronis ini dapat diakui dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya gitu kan. Karena hak kami itu sama sebenarnya. Cuman walau tidak terlihat kami ini sama gitu loh. Iya. Waktu jadi saksi di MK jadi cerita aja apa adanya yang selama ini dialami dari POV aku yang benar-benar aku ngerasain realitanya itu seperti ini, yang jauh dari kata mohon maaf jauh kata adil lah. Dan alhamdulillah permohonan kami ini dikabulkan, artinya negara sudah hadir dan keadilan ini udah ditegakkan seadil-adilnya untuk kami gitu. Kami juga yang kami harapkan juga meminta keadilan aja kok. Untuk lebih lebih mungkin teman-teman udah generasi selanjutnya lebih mengerti lah. Jadi aku walaupun sakit bisa kerja, aku walaupun sakit bisa tetap berpendidikan seperti orang normal gitu. Jadi stigma negatif dan sebelah mata itu dipatahkan secara gak langsung lah. Oke. Ya, saya mengerti bagaimana selama ini upaya tersebut disampaikan dan kali ini dikabulkan, tinggal bagaimana realisasinya di kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ya Del, banyak orang mengerti bahwa talasemia dan penyakit-penyakit lain ini yang nggak kelihatan secara langsung gitu, seperti teman-teman atau saudara kita yang disabilitas, bisa diberikan prioritas itu tanpa bermaksud ingin dikasihani. Aku juga mau menambahkan banyak pro dan kontra kan tentang keputusan ini, dan ini lagi-lagi mesti asesmen dari medis dan yang bersangkutan mengakui kesukarelaannya. Jadi kalaupun mereka nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Right to claim bahasanya. Iya, seperti tadi di awal Fadel cerita, saya declare di awal saya penderita talasemia, sehingga orang nggak tahu belakangan atau tahu dari sebuah tes kesehatan. Saya declare sejak awal. Kan ada yang bilang secara sukarela itu memang kita menerima keadaan kita. Ada yang bilang aku bukan disabilitas, is okay kalau misalnya tidak mau, kesempatan itu bisa buat orang yang membutuhkan gitu. Iya, oke. Bagi Fadel sendiri ya, buat bayangan saya dan juga teman-teman yang mendengarkan obrolan kita, menyaksikan kita ya Fadel. Di lapangannya nih kalau Fadel lagi naik kendaraan umum gitu, memang
Fadel berharap seperti apa sehingga orang nggak salah? Apa yang akan Fadel perbuat untuk mengklaim itu kursi prioritas lagi penuh nih? Gitu. Ada orang yang sehat tapi menggunakannya. Tapi lihat Fadel yang normal gitu, seperti anak muda pada biasanya, apa yang akan Fadel lakukan sih? Bilang aja langsung saya thalassemia, atau pakai kaos atau menunjukkan sesuatu sehingga orang ngerti gitu. Alhamdulillah tuh dari public transportasi kita di Jakarta, MRT, busway, Transjakarta, MRT udah menyediakan PIN khusus untuk penyakit kronis. Itu aku seperti secara PIN ibu hamil saya sering lihatnya lansia gitu ya. Secara nggak langsung security yang berjaga mengarahkan saya duduk di bangku prioritas dan orang yang nggak berhak segera duduk berdiri gitu. Jadi itu sebenarnya juga sudah terjadi ya. Alhamdulillah betul. Sih ya. Sehingga orang nggak salah mengerti gitu. Yang sering salah mengerti kan jadi rame kan. jadi trending topik di media sosial. Oke, nah hal semacam itulah yang Fadel harapkan ya. Fadel bukan main sih perjuangan Fadel untuk mengkampanyekan apa yang selama ini Fadel ada di dalam hidup Fadel, jadi bagian hidup Fadel si thalassemia ini gitu, dan disampaikan terus ke banyak orang sehingga kemudian orang mengerti mengenai thalassemia. Luar biasa menurut saya, dengan gaya-gaya yang menantang dokter gitu, perintah dokter against dokter order gitu, tetapi justru lewat hal-hal semacam itu ada keterbukaan di sana, banyak dukungan. Cuma saya nggak seininya menentang dokter. Saya selalu mengkaji terlebih dahulu sebelum menentang. Dan konsultasi malah sama dokter ya. Dan aku baca-baca segala macam pas di conference, sering dengar di seminar segala macam. Sebenarnya dianjurkan malah. Bisa dianjurkan gitu. Kalau balik lagi pas di conference itu pas kabulan di MK itu, sebenarnya di negara-negara lain, negara maju, negara berkembang tuh bukan penyintasnya yang meminta akan hukum ini, justru negara menghadirkan. Bukan main ya. Oke. Alhamdulillah banget. Semoga teman-teman lain bisa merasakan hak-hak yang selama ini belum sepenuhnya ada di sini, bisa merasakan. Dan masyarakat lebih mengerti tentang kami yang tidak terlihat ini. Kami yang tidak terlihat ini tuh bukan mengemis-ngemis minta-minta apa-apa loh, cuman minta lebih dimengerti lah, lebih empati terhadap kami gitu. Terima kasih lah Fadel pokoknya. Bagian akhir ya Fadel dari obrolan kita, ada nggak yang ingin Fadel sampaikan kepada teman-teman yang sekarang mendengarkan kita mengenai thalassemia movement gitu? Saya juga pernah baca teman-teman yang penderita thalassemia itu sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sering transfusi darah, karena dengan begitu darah dari berbagai golongan, apalagi yang golongan langka gitu, rare golongannya gitu, itu sebenarnya dibutuhkan. Nah, apa yang ingin Fadel sampaikan sebagai bagian akhir? Kalau untuk masyarakat, aku pengen berterima kasih sekali lagi buat yang selalu mensupport dari keluarga segala macam, khususnya buat sahabat-sahabat teman-teman yang selalu mendonorkan darahnya. Seperti sahabat-sahabat saya tuh selalu care banget. Aku menganggapnya dia itu bukan sahabat aku lagi, seperti saudara-saudara mungkin ya, karena darah sahabat-sahabat aku itu udah masuk ke dalam tubuh saya. Fadel, ya. Iya. Dan entah apa yang aku rasain mindset doang atau segala macam, kalau aku dapat darah dari sahabat-sahabat aku merasa lebih kuat banget nih, kayak mau lari gitu. Dan aku berpesan terima kasih banyak buat yang selalu support, dari sahabat-sahabat aku, abang aku, keluarga aku, support system aku yang entah kenal melalui sosmed aja, melalui
dipertemukan secara langsung. Aku selalu mengedukasikan daripada terlambat, mencegah itu lebih baik loh. Jangan lupa screening darah sedini mungkin. Iya. Karena untuk mendeteksi itu buat promotif preventif. Okay. Dan di tahun lalu juga CKG itu cek kesehatan gratis dari program Bapak Presiden untuk riwayat keluarga yang memiliki talasemi sudah mulai diberlakukan. Dan saya tunggu itu bukti negara udah hadir gitu secara langsung untuk promotif preventif talasemia itu. Jadi diharapkan zero born talasemia dan angka prevalensi talasemi itu semakin menurun. Dan saat ini udah 14.000 jiwa yang terkena talasemi, dan kalau bukan kita yang membantu awareness-kannya, angka ini semakin melambung tinggi gitu. Iya, dimengerti. Ya. Terima kasih ya Fadel. Ya, dengan sama-sama, segala semangatnya, dengan kondisi Fadel, saya membayangkan sekarang itu dari 7-8 bulan orang tua segala macam, tapi Fadel justru menemukan bersahabat dengan talasemia dan kemudian memberikan pencerahan-pencerahan sehingga harapannya zero talasemia di Indonesia pada satu waktu nanti. Simple, cek darah. Iya. Ya kan? Karena di Yunani sendiri pun yang di kota Siprus itu yang awal mulanya talasemia ditemukan itu udah zero kelahiran. Oh, bukan main. Jadi kita bisa harusnya. Peran dari stakeholder, dari semuanya, dari pemerintah, negara, dan semuanya lah bantu edukasi biar talasemia ini segera stop talasemia di Indonesia. Gitu. Oke. Kalau saya boleh berharap Fadel panjang umur. Amin. Lari terus dan kemudian menyampaikan terus mengenai talasemia ini ke banyak pihak lewat cara-caranya Fadel, termasuk di media sosial. Fadel, terima kasih untuk semangatnya. Kita yang penting enjoy every moment. Iya, itu dia ya. Jadi vampir deh gitu ya, Dracula deh. Nggak usah dipikirin berlarut-larut lah. Iya, tapi Dracula yang ini penuh semangat dan nyari banyak sahabat. Gitu. Iya, karena saya nggak gigit. Nggak gigit ya. Cuma meminta ketersediaannya kalau yang golongan darah O, kalau bisa donorin lah buat saya gitu. Iya. Oke. Fadel, terima kasih sudah mampir di podcast kali ini di Singkat Berita. Sekali lagi sehat terus, bisa lari terus dan terus mengkampanyekan talasemia sehingga zero talasemia di Indonesia nanti. Kita akan ingat terus sama Fadel untuk hal-hal ini. Terima kasih banyak. Ya. Nah, kami akhiri dulu podcast Singkat Berita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bersama sahabat saya Fadel perbincangan kali ini bisa berguna dan mendapatkan manfaat. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Sampai jumpa.